Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berbicara tentang manajemen dan kekuasaan. Banyak manajer yang memiliki kuasa sumber daya manusia dengan berbagai macam kekuasaannya. Manajer yang sukses biasanya akan selalu membatasi kekuasaan, tetapi mereka menggantikannya dengan mengarahkan dan memotivasi timnya. Ada 6 sumber kekuasaan dari seorang psikolog sosial bernama John Friends dan Bertram Raven yang mengidentifikasikan ada 5 jenis kekuasaan manajerial. Yang pertama, kekuasaan itu akan didapatkan seorang manajer dari sebuah bentuk legitimasi. Bentuk kekuasaan ini artinya perusahaan melegitimate seseorang manajer untuk memimpin pasukan. Jadi dengan legitimasi tersebut, seorang manajer akan merasa kuat dan menjadi orang yang powerful di dalam timnya. Yang kedua, dia mendapatkan dari semacam penghargaan. Jadi kekuasaan dapat berasal dari kemampuan untuk mengontrol penghargaan yang disukai oleh orang lain. Maka makin besar nilai penghargaan itu, makin besar kekuasaannya. Ya, misalnya termasuk pemberian gelar honoris causa. Ya, karena dia doktor dan dia mendapatkan honoris causa, maka dia akan lebih dihargai oleh timnya dan dia akan menggunakan kekuasaan itu untuk bisa mengatur timnya. Yang ketiga, ada juga sumber kekuasaan dari paksaan. Jadi seorang manajer dipaksa untuk bisa memaksa anak buahnya dengan cara-cara yang bukan persuasif tetapi justru punishment. Tetapi biasanya ini akan menimbulkan kebencian dan seringkali mengganggu kinerja dari pekerja itu sendiri. Kemudian yang keempat, dia memiliki keahlian. Orang yang memiliki keahlian biasanya lebih berkompeten dan berwawasan dan lebih dihargai oleh bawahannya. Kemudian yang kelima, dia memiliki value. Seorang manajer yang memiliki value itu akan lebih dihargai oleh anak buahnya dan dia bisa menggunakan value itu, berbasis value itu dia memerintah dengan kekuasaannya. Ya, misalnya bawahan bisa saja meneladani sang manajer dalam berperilaku dan bertindak yang baik, sehingga itu akan mengubah atmosfer pekerjaan di dalam tim tersebut. Dan yang terakhir, keenam, adalah informasi. Ada orang yang bisa mengendalikan sebuah tim karena dia memegang sebuah informasi. Misalnya dia memegang data-data intelijen, biasanya dia memegang data-data marketing, biasanya dia memegang data-data klien, sehingga perusahaan akan tetap terpaku kepada dia karena dia punya data-data tersebut. Jadi ada seorang manajer dari sistem apapun ya, baik itu kepemerintahan maupun swasta, yang dia memegang informasi, memegang big data. Dengan itu dia bisa berkuasa. Itulah 6 sumber kekuasaan yang banyak dimiliki oleh para atasan-atasan. Apakah dia mendapatkan dari legitimasi, memiliki semacam penghargaan khusus karena dipaksa. Yang keempat adalah karena dia memiliki keahlian. Yang kelima, karena dia punya value. Kemudian yang keenam, karena dia memegang sebuah informasi. Ini 6 sumber kekuasaan yang biasanya dimiliki oleh seorang manajer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.